Sahabat SCP, sekarang ini saya berada di ada pantainya begitu ya. Orang mengatakan bukankah Republik Czech tidak punya pantai gitu. Ya seperti juga di beberapa tempat di Finlandia, danau, sungai itu diubah fungsinya gitu ya. Di bantarannya itu dijadikan semacam pantai. Saya sekarang ini berada di sebuah danau di bagian kira 1,5 jam dari kota Praha. Danaunya bernama Danau Macha dan menurut orang setempat ini sebenarnya bukan danau tapi kolam ikan yang dibuat oleh sebuah keluarga. Kapan saya lupa gitu ya, tapi ada ceritanya. Nanti Anda bisa mendapatkan kisahnya lagi. Dan dari tempat ini saya akan menyampaikan satu materi terkait dengan fenomena bahwa kalau biasanya guru itu menantikan pertanyaan gitu ya dan tidak ada yang bertanya, yang diamati apakah ada sesuatu yang terkait dengan siswa ini tidak berani bertanya kepada guru. Dan ini sebuah fenomena yang sangat umum terjadi di Indonesia pada khususnya dan di Asia pada umumnya. Jadi bagaimana kita melihat fenomena ini dan bagaimana kita bisa mengatasi hal ini, mengatasi rasa takut bertanya kepada guru tadi. Nanti saya akan ke sana gitu ya. Nanti kita akan bersama-sama sampai Anda bisa menyaksikan apa yang ada di area ini ya. Di dalam belajar sesuatu itu pasti tidak bisa orang langsung mengerti, langsung paham semuanya. Dan saya selalu meyakini, masih meyakini itu ya, bahwa pasti ada pertanyaan yang perlu ditanyakan. Kenapa? Karena setiap orang punya persepsi pengalaman yang berbeda-beda. Dan ini satu yang wajar, bukan sesuatu yang aneh gitu ya. Tetapi mengapa ada fenomena takut bertanya? Dan ini menjadi sesuatu yang mesti kita perhatikan bersama terkait dengan fenomena yang terjadi acap kali kita temui di Indonesia juga. Dan berdasarkan apa yang saya perhatikan gitu ya, itu yang akan saya bicarakan dan saya akan bahas hal ini. Semoga bisa menolong sahabat SCP untuk bisa, oh iya ternyata ini ya yang saya hadapi. Tidak berani bertanya kepada guru ini bisa terjadi karena respon guru gitu ya. Misalnya cara guru ini merespon pertanyaan siswa itu sangat mempengaruhi cara siswa berpikir. Misalnya, gitu kok ditanyakan. Nah ini membuat siswa juga berpikir, waduh berarti saya dianggap bodoh. Atau guru hanya memberikan kesempatan bertanya di akhir mata pelajaran, tidak bisa di tengah-tengah. Ini juga bisa jadi kendala karena bisa jadi di akhir mata pelajaran sudah tidak ada waktu. Kemudian kalau misalnya tanya gitu ya, mungkin gurunya akan marah sehingga timbul rasa trauma. Lalu belum terjadi juga misalnya guru ditanya di tengah-tengah mata pelajaran sudah menjelaskan, diinterupsi gitu ya, marah gitu ya, itu juga bisa menimbulkan rasa-rasa trauma yang membuat siswa ini takut untuk bertanya kepada guru. Jika Anda adalah guru yang terbuka untuk ditanyai gitu ya, saya ingin bertanya lagi gini, bagaimana cara Anda gitu ya meminta siswa itu bertanya? Kalau Anda bertanya begini misalnya, apakah ada pertanyaan gitu, 95% saya yakin bahwa tidak akan ada yang bertanya, tidak akan ada angkat tangan, dan artinya Anda tidak akan bertanya. Sehingga terkait hal ini saya sudah bahas dalam sebuah video siapa tidak bertanya dan tips mengajar. Saya di dalam kelas ketika saya mengajar, saya akan bilang begini, siapa yang tidak bertanya? Artinya ketika ada yang tidak bertanya, dia akan angkat tangan. Dia tidak bertanya. Kalau ada yang mau bertanya, dia tidak angkat tangan. Artinya saya bisa tembak langsung. Tanya apa? Silakan dia bertanya. Kalau dia bilang tidak tanya, harus angkat tangan. Saya ulang lagi. Konsekuensinya adalah yang angkat tangan tidak bertanya, dia harus menjawab pertanyaan dari yang bertanya. Itu yang saya
Pertama, ada dari sisi siswa, itu siswa tidak siap belajar. Jadi tidak berani tanya karena tidak siap belajar. Karena ketika tidak siap belajar, itu menunjukkan bahwa siswa tidak baca materinya. Dan ketika nanti diklarifikasi sama gurunya gitu ya, apakah yang ini, apakah yang itu dan sebagainya, siswa ini merasa bahwa ya karena saya tidak baca materinya, maka saya tidak bisa nanti menjawab balik apa yang diminta gurunya. Kan tidak begini, Pak, Bu, saya mau tanya gitu. Mau tanya apa? Semuanya kan tidak mungkin gitu. Jadi oleh karena itu ketidaksiapan siswa untuk belajar ini bisa membuat mereka takut bertanya kepada gurunya. Jadi pada waktu siswa ini tidak membaca bukunya, tidak membaca bahan ajarnya, kemudian tidak berani bertanya gitu ya, hal-hal yang mesti disadari adalah bagaimana guru ini membangkitkan gitu ya tanggung jawab kepada diri siswa untuk belajar. Menurut saya motivasi bisa dibangkitkan, tetapi sekali lagi membangkitkan motivasi siswa ini bukan tanggung jawab utamanya. Ada juga satu hal, siswa tidak berani bertanya kepada gurunya karena memang tidak punya minat untuk mempelajari materi yang disampaikan. Karena tidak punya minat, karena bisa jadi pembukaan yang dipakai oleh gurunya itu terlalu rumit, terlalu membosankan, terlalu konvensional mungkin, sehingga tidak membangkitkan minat siswa untuk belajar, tidak membangkitkan minat siswa untuk tahu lebih dalam lagi. Dan ini membuat mereka takut untuk bertanya. Kenapa takut bertanya? Karena pada waktu nanti mereka ditanya lebih jauh gitu ya, mereka juga tidak siap karena tidak ada motivasi, tidak ada minat untuk belajar sama sekali. Ketika kita bicara fenomena bertanya yang tidak berani dilakukan siswa ini, tadi saya mengatakan ada dari respon guru. Ya. Nah, respon guru ini bisa diterjemahkan siswa bahwa ketika siswa bertanya, maka respon guru itu mungkin akan membuat siswa merasa guru saya ini menganggap saya bodoh, atau mungkin juga teman-temannya, sehingga dia tidak berani bertanya. Di Indonesia kita mendapati fenomena bahwa siapa yang bertanya berarti dia tidak tahu. Kalau dia tidak tahu berarti dia bodoh. Dan faktanya tidak ada seorang pun yang tahu segalanya, sehingga dia tidak akan bertanya sama sekali. Tidak. Tetapi ya ini memang harus kita perangi supaya menjadi bagian yang benar-benar membuat sistem belajar di kelas juga dimanapun itu menjadi sistem belajar yang menyenangkan dan tidak memberikan rasa takut, tidak memberikan rasa khawatir kepada orang yang bertanya. Sedikit begitu ya, nambahi terkait dengan takut tadi. Ada fenomena takut bertanya ini gara-gara takut dimarahi sama temannya. Jadi takut dianggap bodoh, itu tadi bisa dari sisi guru dan dari temannya. Tapi juga tadi juga terkait takut dimarahi gurunya gitu ya. Nah, ini juga ada fenomena takut karena dimarah sama temannya. Misalnya sudah mau jam istirahat gitu ya, atau sudah mau pulang, ada satu yang bertanya. Sudah bertanya, penjelasan gurunya panjang sekali. Itu memakan waktu istirahat, tidak segera pulang, membuat jam sekolah bisa lebih panjang, dan itu bisa membuat teman-temannya marah. Rasa takut ini yang juga membuat siswa ini tidak berani bertanya. Saya pikir kita mesti kembali ke tujuan belajar itu apa, dan bahwa bertanya itu merupakan bagian dari proses belajarnya. Bicara tentang respon guru, sebenarnya menurut saya guru mesti bisa merespon dengan bijak begitu ya. Tentu saja tidak memarahi yang bertanya, kemudian tidak sikapnya mesti positif terhadap orang yang bertanya ini, terbuka gitu ya. Bila perlu saya sampaikan, ketika ada teman yang mungkin mencemooh gitu ya, wah gitu aja tanya, atau gitu ya, bikin suara-suara yang nadanya mengejek, minta aja gitu ya mereka untuk menjawab.
ini adalah cara yang dapat dilakukan guru supaya siswa ini merasa aman gitu ya ketika dia bertanya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa gurunya akan bela dia. Nah, tapi kalau gurunya malah merendahkan, ini juga sulit buat siswa ini untuk termotivasi mau bertanya. Jadi setidaknya gitu sebenarnya ada dari guru itu ada sisi tertentu yang kita bisa kerjakan ya. Jadi bertanya itu adalah bagian dari belajar. Bertanya itu adalah bagian dari cara siswa itu mendapatkan informasi yang belum dipahami dengan baik. Dan ini menjadi tantangan tersendiri khususnya buat kelas-kelas yang modelnya daring. Saya punya kesulitan tersendiri menghadapi situasi kelas daring. Bagaimana mengaktifkan mereka untuk bertanya. Cukup ada banyak tools yang dapat dipakai. Tapi kalau kita bicara tentang situasi kelas yang daring, maka meminta atau memancing mahasiswa atau siswa bertanya itu bukan hal yang mudah. Dan kembali ke terkait dengan video siapa yang bertanya, Anda bisa melihat bagaimana cara saya membuat mahasiswa di kelas saya ini. Jadi sekali lagi ada bagian yang dapat dikerjakan supaya siswa ini merasa aman ketika mereka bertanya, tidak takut dimarahi, tidak mendapat kesan meremehkan dia, tidak karena marah teman-temannya gitu ya. Ada pembelaan-pembelaan dikerjakan. Ini menolong siswa untuk mau bertanya, mau mengembangkan diri. Semoga materi hari ini bermanfaat buat Anda.